Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kepada kita nikmat kemudahan untuk bisa menjalani aktivitas hidup ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga segala ibadah yang kita kerjakan mendapatkan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan sama sekalian pembahasan kitab Syama'il an-Nabi atau karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana pada pertemuan yang lalu kita masih di bab yang ke-55 dan baru sampai di hadis yang ke-400. Ya, kita lihat hadis selanjutnya, hadis ke-401 masih pada bab yang sama, yaitu majaa, ya, riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu bahwasanya apa yang ditinggalkan oleh para nabi dan rasul, mereka seluruhnya apa yang mereka tinggalkan itu bukan untuk keluarganya, tapi sebagai bentuk sodako. Ya, demikian pula Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini barangkali gambaran umum intisari dalam bab ini. Jadi apa yang ditinggalkan oleh beliau maupun para nabi dan rasul sebelumnya tidak seperti umatnya. Kalau umatnya itu dibagi menjadi warisan ya, kepada ahli waris, tapi Nabi SAW memiliki kekhususan, ya, yaitu harta yang beliau tinggalkan maka di sini sebagai bentuk sodakoh, bukan kepada ahli warisnya. Lalu siapa yang menanggung ahli waris beliau? Ya, sudah kita bahas, yaitu Abu Bakar radhiyallahu an sebagai khalifah beliau yang pertama, itu yang menanggung kehidupan dari ummahatul mukminin, keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, nanti akan kita baca riwayat-riwayat yang ada beberapa yang mana intisarinya ke sana sama sekalian. Baik, kita lihat hadis yang ke-401. Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Yahya bin Katsir Al-Ambari Abu Ghassan qala haddatsana Syu'bah an Amr ibni Murrah, an Abil Bakhtari anna Al-Abbas wa Aliyan. Ya, jadi bersumber dari Abul Bakhtari bahwasanya Abbas bin Abdul Muttalib dan Ali bin Abu Thalib. Abbas bin Abdul Muttalib, Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib saudaranya Abbas. Ya, berarti Ali ponakannya Abbas radhiyallahu an. Jaa ila Umar. Ya, kedua beliau datang kepada Umar radhiyallahu an. Ya, ini berarti setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di masa kekhilafahan Umar radhiyallahu an. Keduanya datang kepada Umar radhiyallahu an, yakhtasimani. Ya, keduanya berselisih. Yaqulu kullu wahidin minhuma li sahibihi. Berkata salah seorang dari keduanya kepada yang lainnya, kepada satu orang yang lain. Ya, entah itu Abbas kepada Ali atau sebaliknya, anta kadza, engkau demikian, engkau demikian. Maka Umar radhiyallahu an berkata kepada beberapa sahabat yang lain yang masih hidup ketika itu, ada Thalhah ibnu Ubaidillah, ada Zubair ibnu Al-Awwam, ada Abdurrahman bin Auf, ada Sa'ad radhiyallahu anhum. Ya, mereka semua dijamin surga jamaah sekalian. Anshudukum billah,
asami'tum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Katakanlah dengan sejujurnya atas nama Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian pernah mendengar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, kullu mali nabiyyin shadaqah, setiap harta dari seorang nabi itu merupakan sedekah, illa man at'amahu, kecuali apa yang beliau makan. Inna la nurathu, sesungguhnya kami para nabi tidak diwarisi. Ya. Wa fil hadithi qissah, dan hadis ini masih ada kisahnya. Umar tanya demikian dan memang benar adanya hadis tersebut, kevalidan hadis tersebut. Ya, hadis ini masih ada kisahnya jemaah sekalian, namun sayang sekali kita lihat di footnote bahwasanya sanad dari hadis ini lemah karena Abul Bakhtari tidak mendengar langsung dari Ali maupun Abbas, tetapi mendengarnya dari seseorang, rajul. Ya, rajul tersebut artinya seseorang. Seseorang itu tidak diketahui siapa. Tapi kalau seseorang itu sahabat, maka di sini diterima. Kalau seseorang itu selain sahabat, tidak disebut namanya, maka termasuk kategori tidak diketahui. Ya, atau dalam istilah hadisnya majhul. Ya, inilah barangkali yang menjadi sebab kelemahan hadis ini. Karena tidak langsung Abul Bakhtari mendengar dari A itu tidak tahu siapa, mengatakan mendengar dari Ali maupun Abbas. Wa huwa la yu'raf, ya, tetapi tidak diketahui siapa dia. Lakin yashhad lahu ma sayati ba'da haditsai, tapi ada syahid. Syahid itu maksudnya saksi atau penguat dari hadis ini, ya, ma sayati ba'da haditsain. Ya, akan ada hadis berikutnya yang menguatkannya. Ya, namun Syekh Al-Albani rahimahullah taala menganggap hadis ini sahih. Di dalam kitab beliau Mukhtasar Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi beliau punya kitab ringkasan kitab kita ini, Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah nomor 338. Ya. Nah, kita lihat syarah dari hadis yang mulia ini. Annal Abbas wa Aliyan ja'a ila Umar radhiyallahu an yahtasiman. Jadi keduanya, Abbas yang merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Ali yang merupakan putra paman beliau, keduanya datang kepada Umar radhiyallahu an. Ya, karena ketika itu Umar radhiyallahu an qama bima qama bihi Abu Bakar, ya, menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan melakukan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu apa? Nafaqah ala aqaribin Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan nafaqah, ya, tentu dari baitul mal negara kekhilafahan, untuk siapa? Aqaribin Nabi, para kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min ardihi allati tarakaha shadaqatan, dari tanah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sedekah. Thumma innahu ra'a ba'da dhalik an yaj'al an-nadharah 'ala al-ardi maqsumatan bainal Abbas wa Ali radhiyallahu an. Ya, kemudian Umar berpendapat bahwasanya tanah tersebut diserahkan kepada Abbas dan juga Ali radhiyallahu an. Lalu timbul di sini sedikit khilaf, ya, antara Abbas maupun Ali. Datanglah mereka kepada Umar Ibn Khattab radhiyallahu an. Masing-masingnya mengatakan demikian, anta kada. Ya, maksudnya kullu wahidin minhuma yadhkuru syai', masing-masing dari keduanya menyebutkan sesuatu, ya, alladzi hasala bainahuma haulal ard, ya, seputar tanah tersebut. Wa ka'annahuma yarghaban an tuqsam, ya, seakan-akan keduanya Abbas maupun Ali ingin untuk dibagi tanah tersebut. Wa in qusimat kanat asbah ma takunu bil mirath. Nah, kalau dibagi pada akhirnya menjadi bentuk warisan. Ya, maka di sini Umar radhiyallahu an menegur, mengingatkan kepada pokok perkaranya bahwasanya para nabi la yurathun, tidaklah diwarisi. Nah, sebagai penguatnya Umar tanya kepada para sahabat yang lain, kepada Thalhah, kepada Zubair, Abdurrahman bin Auf dan juga Sa'ad. Ya, dan mereka adalah para sahabat senior, Sa'ad bin Abi Waqqas,
kulluhum minal asyarah, ya, termasuk dari 10 orang yang dijamin surga. Anshudukum billah, ya, katakanlah dengan kebenaran dari nama Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian pernah mendengar hadis bahwasanya setiap harta Nabi itu sedekah? Illa ma at'amahu innahu la nurath, ya, kami tidak diwarisi. Fasyahidu bidzalik, maka mereka pun menyaksikan hal tersebut akan kebenaran riwayat tadi dan bahwasanya mereka benar-benar mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Umar kok bertanya kepada sahabat-sahabat senior tersebut? Ya, agar penyampaian riwayat tersebut kepada Abbas dan Ali tidak hanya dari beliau, tapi sebagai penguatnya sahabat yang lain juga mendengar. Bahwa saya benar memang bahwasanya para nabi itu tidak diwarisi. Kalau tidak diwarisi berarti tanah tersebut tidak dibagi, yang merupakan pokok perselisihan antara Abbas dan juga Ali radhiyallahu anhu. Bisa difahami sama sekalian ya. Nah, di sini termasuk kebijakan atau hikmah ya seorang Umar radhiyallahu an, beliau tidak mengatakan kepada Abbas dan Ali langsung, "Loh, ada hadis demikian tidak." Tapi melalui sahabat yang lain di hadapan Abbas dan Ali. Wahai para sahabat senior, mungkin bahasa secara demikian, apakah kalian pernah mendengar hadis bahwasanya para nabi itu tidak diwarisi? Nah, ketika mereka menyaksikan hal tersebut membenarkan, maka tentu ini sangat kuat bahwasanya benar-benar ada hadis tadi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan, tidak semua hadis itu didengar oleh setiap sahabat. Saya ulangi, tidak semua hadis itu diketahui oleh semua sahabat. Ada yang pas mendengar, ada yang pas misalnya dia lagi safar atau mungkin lagi sibuk dan sebagainya, tidak di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kadang-kadang sahabat mengingatkan yang lainnya akan adanya hadis ini, akan adanya hadis demikian. Ya, tidak semua sahabat mendengar seluruh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena itu di antara cara Umar radhiyallahu an menuntut ilmu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di saat beliau bekerja, beliau mengamanahkan kepada seseorang untuk mengambil ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat berikutnya beliau yang menuntut ilmu, sahabat tadi yang bekerja. Ya, karena memang tidak semua bisa full bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua majelis beliau. Kecuali ashabus sufah yang memang tinggalnya di masjid selalu bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak mendengar. Ya. Nah, kita lanjutkan jamaah sekalian ke hadis yang berikutnya 402. Haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Safwan ibn Isa an Usamah ibn Zaid. Ya, Usamah ini sahabat, putra sahabat. Ya. Ayahnya namanya Zaid. Zaid bin siapa? Zaid bin Harithah. Ya, sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usama juga demikian. Dari Az-Zuhri, ya. Dari Az-Zuhri dari Urwah, ya, Urwah bin Az-Zubair, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurath, kami tidak diwarisi, ma tarakna fahuwa shadaqah, apa yang kami tinggalkan maka itu merupakan bentuk sedekah. Ini riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha yang juga menguatkan, ya, selain tadi riwayat para sahabat, ini dari istri beliau Ummahatul Mukminin, ya, radhiyallahu anha. Aisyah mengatakan demikian, ma'annaha min warathatin Nabi. Padahal Aisyah termasuk ahli waris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, istri kan mendapat waris. Tetapi demikian Aisyah dengan kejujurannya, dengan amanahnya menyampaikan apa adanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para nabi tidak diwarisi. Ya. Wa hadza dalil ala insafiha wa sidqiha. Dan ini merupakan dalil, ya, atau petunjuk yang jelas tentang kejujuran dan kebenaran dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kita lanjutkan ke hadis berikutnya 403 jamaah sekalian. Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yaqsimu warathati dinaran wala dirhaman. Ya.
la yaqsimu warathati dinaran wala dirhamani. Maksudnya harta warisanku itu tidak dibagi meskipun hanya 1 dinar, meskipun hanya 1 dirham. Ya. Ma taraktu ba'da nafaqati nisa'i, apa yang aku tinggalkan selain dari nafkah kepada istri-istri. Wa mu'nati 'amili, dan gaji pekerjaku, fahuwa shadaqah. Yang selain itu semua dari yang aku tinggalkan merupakan bentuk sedekah. Ya, dan kita tahu sendiri apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang sangat sedikit sekali sama sekalian. Ini disebutkan di hadis yang pertama, yaitu beliau hanya meninggalkan senjata beliau, pedang beliau ya, bighalnya, kemudian sepetak panah ya, sepetak tanah yang beliau jadikan sebagai bentuk sedekah. Hanya itu yang beliau tinggalkan. Jadi pedang, kemudian juga baghlah, ya baghlah itu semacam keledai, persilangan keledai dan kuda, dan satu lagi sebidang tanah. Ya. Nah, hadzal ma'na, hadza bima'na al-haditsil mutaqaddimah. Jadi hadis ini memiliki kandungan yang sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Ya, maka Nabi SAW tidak diwarisi, ya, apa yang beliau tinggalkan itu merupakan bentuk sedekah. Fala yaqsim liwarathatihi, ya, sehingga beliau tidak membagi kepada ahli warisnya, tidak dinar maupun tidak dirham. Bal ma tarakahu yu'khadhu minhu nafaqah linisaihi. Ya. Ma tarakahu sallallahu alaihi wasallam yu'khadh minhu nafaqah linisaihi wa ukhra li'amilihi. Apa saja yang beliau tinggalkan dipotong untuk nafkah istri-istri beliau dan sisanya untuk pekerja beliau. Ya, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan pekerja di sini adalah pemimpin ya, kaum muslimin, para khalifah beliau setelah beliau wafat. Ada yang mengatakan khadimuhu, pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan al-amil ala shadaqah, ya, amil shadaqah. Ada pula yang mengatakan al-amil ala nakhlil ard, pekerja di kebun kurma beliau, dan ada pendapat yang lain. Namun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menguatkan pendapat yang pertama, yaitu yang dimaksud pekerja beliau adalah para pemimpin atau khalifah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya jamaah sekalian, hadis ke-404. Haddatsana Al-Hasan Ibnu Ali Al-Khallal qala haddatsana Bishr Ibnu Umar qala sami'tu Malik ibn Anas, aku pernah mendengar Imam Malik bin Anas radhiyallahu an dari Az-Zuhri. Az-Zuhri ini adalah Ibnu Syihab Az-Zuhri, ya, yang hafal banyak sekali hadis sama sekalian. Yang pernah saya baca beliau hafal 700.000 hadis. Dan beliau mengatakan kepada anaknya Imam Ahmad, Abdullah, ayahmu hafal 1 juta hadis. Ya, ini hafalannya para ulama. Di sini Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala. Dari Malik ibni Aus ibni Al-Hadatsan qala dakhaltu ala Umar, aku pernah masuk ke tempat Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ya, maksudnya aku pernah menemui sahabat Umar. Fadakhala alaihi Abdurrahman ibnu Auf. Ya, kemudian datanglah ya, Abdurrahman ibnu Auf menemui Umar juga, wa Talha juga, Sa'ad, lalu datanglah Ali dan juga Abbas. Ini ceritanya sama dengan yang tadi ya. Yahtasiman, keduanya berselisih, Ali dan Abbas itu tentang tanah tersebut. Maka berkata Umar, anshudukum billadzi bi'idnih, ya, taqumus samaa'u wal ard, ya, ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la nurath ma taraknahu shadaqah. Aku bertanya kepada kalian atas nama Allah, atas nama Rabb yang dengan izinnya tegak langit dan bumi. Tidakkah engkau tahu atau kalian tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la nurath, kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan merupakan bentuk sedekah. Mereka pun menjawab, Allahumma na'am. Ya, benar, memang demikian. Dan hadis ini masih ada lanjutannya dalam kisah yang panjang. Disebutkan juga riwayatnya oleh Imam Bukhari, Muslim dan juga Imam Tirmidzi dalam sunannya, nomor hadis 1611.
Ya, kenapa kok Imam Tirmidzi menyebutkan ini padahal sudah disebutkan di riwayat sebelumnya meskipun dengan redaksi yang berbeda? Ya, sepertinya Imam Tirmidzi menginginkan kitab Syama'il ini memang mencakup seluruh riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masing-masing babnya. Beliau ingin mengumpulkan seluruh riwayat sehingga kadang-kadang ada makna yang berulang meskipun redaksinya berbeda tapi tetap disebutkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu. Baik, jadi penyebutan jalur lain dan adanya tambahan faedah. Dari segi lafaz agak sedikit berbeda. Umar di sini mengatakan ansudukum billadzi biidnihi taqumus sama wal ard. Kalau di riwayat yang pertama ansudukum billah. Ya, maksudnya sama. Ya, kemudian dalam riwayat ini langsung beliau menyatakan, kalau riwayat sebelumnya beliau menanyakan kepada beberapa sahabat senior tersebut. Nah, kita lihat penjelasannya. Taqaddama bayan anna Umar radhiyallahu an ja'ala al-Abbas wa Ali an-nadhara ala ma tarakahu. Ya, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Umar radhiyallahu an menyerahkan urusan pembagian tanah yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka atur untuk nafkah kerabat-kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Abu Bakar ketika menjadi khalifah beliau yang mengurusnya sendiri. Demikian juga Umar di masa kekhilafahan beliau. Lalu beliau wakilkan kepada Abbas, kemudian juga Ali radhiyallahu an, dan terjadilah perselisihan mereka dalam masalah tersebut. Farada min Umar. Lalu keduanya, Abbas dan Ali, ingin dari Umar an yuqsimaha hatta yatawalla kullu minhuma qisman. Mereka berdua menginginkan dari Umar radhiyallahu an untuk membagi tanah tersebut sehingga masing-masing orang dari keduanya mengurusi sebagian tanah tersebut, yang satu lagi mengurusi sebagiannya. Famtana'a min dzalik. Ya, maka di sini Umar tidak setuju dan berdalil dengan hadis tersebut. Wa fil hadithi qissatun tawilah. Ya, hadis ini masih ada kisah yang panjang yang disebutkan dalam Sahihain. Qala al-Imam al-Bukhari fi sahih. Ya, berkata Imam al-Bukhari rahimahullah taala dalam sahihnya. Ini hadis kisah panjangnya sekarang ini. Ya, di sini ada 2 halaman cuma sekalian Arabiknya. Kita baca. Maksudnya Syekh Abdul Razak adalah menjelaskan riwayat utuhnya itu seperti ini. Ya. Haddatsana Abul Yaman akhbarana Syu'aib 'an Az-Zuhri. Ya, ini berujung kepada Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah taala bahwasanya akhbarani Malik ibni Aus telah mengabarkan kepadaku Malik ibni Aus Ibnul Hadathan An-Nasri bahwasanya Umar radhiyallahu an da'ahu, bahwasanya Umar radhiyallahu an memanggilnya idz ja'ahu hajibuhu yarfa. Ya, saat itu datanglah penjaganya yaitu yang namanya Yarfa. Faqala hal laka fi Uthman wa Abdurrahman wa Zubair wa Sa'ad yasta'dinun. Ya. Kemudian dia berkata, apakah boleh Utsman, Abdurrahman, Az-Zubair dan Sa'ad izin masuk menemuimu? Faqala na'am, ya boleh. Ya, persilahkan. Fa'adkhilhum, persilahkan mereka masuk. Falabitha qalilan, kemudian mereka pun duduk sejenak. Faqala hal laka fi Abbas wa Ali yasta'dina. Lalu datanglah yang kedua siapa? Abbas kemudian Ali. Lalu minta diizinkan, maka diizinkan. Qala na'am. Falamma dakhala, ketika keduanya masuk, qala Abbas, maka Abbas pun bilang, wahai Amirul Mukminin, ya, maksudnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, iqdi baini wa baina hadza. Tolong tetapkan keputusan antara aku dan orang ini. Siapa orang ini? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa huma yahtasimani fil ladzi afa Allahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam min Bani Nadir. Ya, keduanya berselisih ya tentang fai dari Bani Nadir yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa fai itu coba sekalian? Fai itu adalah ma ukhidha min amwali ahlil harbi, apa yang diambil dari orang-orang yang
kafir jamaah sekalian bi ghairi harbin, tanpa ada peperangan. Apa yang diambil dari musuh-musuh Islam yang dalam kondisi peperangan dari harta mereka tapi tanpa dengan peperangan. Misalnya kaum muslimin akan berhadapan dengan kaum musyrikin. Sudah mau bersiap-siap jamaah sekalian. Tiba-tiba kaum musyrikin misalnya di satu daerah tersebut dalam keadaan takut, lalu mereka meninggalkan daerahnya. Maka harta yang didapat dari mereka itu disebut apa? Fai. Jadi apa yang didapatkan min ahlil harbi, dari golongan yang berperang dengan kaum muslimin tapi tanpa adanya peperangan. Ya, diberikan contoh al-amwal allati yahrabul kufar. Jadi harta-harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir ya, tanpa adanya peperangan tersebut karena mereka takut dengan kedatangan kaum muslimin yang berjihad melawan mereka. Ya. Baik, ini bisa kita lihat lebih lanjut sama sekalian kalau dalam Al-Quran itu di dalam surah Al-Hasyr. Ya, Al-Hasyr ayat yang ke-7 ya, berkaitan dengan fai, yaitu firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma afa'allahu ala rasulih, apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang yang kaya saja di antara kalian. Ini ayat yang berkaitan dengan fai dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Baik, kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kata Abbas radhiyallahu an. Kemudian Ali dan Abbas berselisih. Kemudian orang-orang yang di sana berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Umar ibn Khattab Amirul Mukminin, iqdi bainahuma, berilah keputusan antara mereka berdua, wa arih ahadahuma minal akhar, dan tenangkanlah salah satu di antara keduanya, ya, maksudnya supaya tidak berselisih. Faqala Umar, maka Umar pun berkata, ittaidu anshudukum billah alladzi biiznihi taqumus samaa'u wal ard. Ya, ini baru nyambung yang riwayat yang tadi. Ya, Umar bertanya ya kepada para sahabat atau menegaskan ya akan adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi tenanglah kalian, aku bertanya kepada kalian atas nama Allah dan yang dengan izinnya langit dan bumi bisa tegak. Apakah kalian mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kami tidak diwarisi, la nurath ma tarakna shadaqah, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Kemudian yuridu bidzalika nafsahu, qalu qad qala dzalik. Kemudian mereka pun menjawab, sungguh beliau pernah bersabda demikian. Ya, kemudian Umar radhiyallahu an memandang ya, kepada Abbas dan juga Ali radhiyallahu anhuma. Lalu Umar berkata, ansudukuma billah hal ta'lamani anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad qala dzalik. Nah, sekarang tanya kepada Abbas lalu Ali. Aku bertanya atas nama Allah, kalian pernah enggak mendengar hadis tersebut? Ya. Qala, keduanya berkata, na'am, benar. Qala fa inni uhaddithukum an hadzal amr. Ya. Umar melanjutkan, sesungguhnya aku akan berbicara kepada kalian tentang permasalahan ini. Inna Allah subhanahu kana qad khassa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, sesungguhnya Allah yang Maha Suci mengkhususkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sebagian fai ini dan dia tidak memberikannya kepada selain beliau. Ya, lalu beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-6, ya, ayat yang sebelum dari yang kita baca tadi, yaitu wa ma afa Allah ala rasulihi, dan apa saja harta rampasan fai yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasulnya. Ya. Fakanat hadhihi khalisatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini berlaku khusus bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, demikian.
Thumma wallahi ma ihtazaha dunakum. Demi Allah, Rasul SAW tidak memasukkan orang lain selain kalian dalam fight tersebut. Ya, wala ista'tharuha alaikum, dan beliau tidak mengedepankan orang lain selain kalian. Laqad a'taqumuha wa qasamaha fikum hatta baqiya hadzal malu minha. Ya, sungguh beliau telah memberikannya kepada kalian dan membaginya antara kalian sehingga sebagian dari harta tersebut tersisa. Fakana Rasulullah SAW, ya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam, yunfiq ala ahlihi nafaqatan, menafkahi keluarga beliau nafkah sanadihi min hadzal mal. Beliau menafkahi keluarga beliau untuk 1 tahun dari harta tersebut. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'khudhu ma baqiya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil sisanya dan menjadikan sebagiannya untuk apa? Sebagai harta Allah, ya maksudnya untuk kaum muslimin. Fa'amila dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayatahu. Ya, beliau melakukan hal itu selama hidup beliau. Ya, seperti itu pembagian faidnya. Thumma tuwfiya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi pun sallallahu alaihi wasallam wafat. Faqala Abu Bakar, maka berkata Abu Bakar radhiyallahu an, fa ana waliyyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku adalah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqabadahu Abu Bakrin fa'amila fihi bima 'amila bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Bakar pun mengelola sesuai dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengelola. Ya, dan waktu itu kalian ada. Ya. Fa'aqbala 'ala Aliin wa Abbas wa qala tadhkuran. Ya, kalian masih ingat kata Umar, anna Abu Bakrin fihi kama taqulan, bahwasanya Abu Bakar mengelolanya sebagaimana yang kalian katakan. Dan Allah mengetahui bahwasanya beliau seorang yang jujur, ya maksudnya Abu Bakar baik sesuai petunjuk dan mengikuti kebenaran dalam hal itu. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan sahabat Abu Bakar, maka aku berkata, aku adalah pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar sendiri ya maksudnya. Aku mengelolanya selama 2 tahun ya sejak aku menjabat khalifah. Ya, dan aku mengelolanya seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini masanya Umar ya. Dan Allah mengetahui bahwasanya aku adalah shadiqun, barun, rasyidun. Aku baik, jujur, baik sesuai petunjuk dan mengikuti kebenaran. Kemudian thumma ji'tumani kilakuma, kalian sekarang menemuiku. Wa kalimatukuma wahidah wa amrukuma jami'. Yang kalian berdua menemuiku, wahai Ali dan Abbas, saat itu kalian sepakat dalam satu kata. Fajitani, lalu engkau datang wahai Abbas menemuiku. Faqultu lakuma, dan aku berkata kepada kalian berdua bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la nurath, kami tidak diwarisi ma tarokna sedekah. Apa yang kami tinggalkan adalah sedekah. Baik. Kemudian ketika aku berpandangan untuk menyerahkannya kepada kalian berdua, aku berkata, jika kalian berdua mau, maka aku serahkan pengelolaannya kepada kalian berdua. Pengelolaan apa? Tanah satu bidang tersebut. Dengan syarat atas nama Allah bahwa kalian akan mengelolanya sesuai dengan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar dan aku sejak aku menjabat khalifah. Ya, jika tidak demikian, maka janganlah kalian berdua berkata lagi kepadaku tentang masalah tersebut. Kemudian kalian berdua berkata, ya, serahkan pengelolaannya kepada kami, ya, Abbas dan juga Ali. Mereka yang minta sendiri. Kemudian aku serahkan kepada kalian. Apakah kalian menginginkan aku memberi keputusan yang lain? Demi Allah yang dengan izinnya langit dan bumi bisa tegak, aku tidak akan memberikan keputusan selain itu sampai hari kiamat. Jika kalian tidak mampu mengelolanya, serahkan kembali kepadaku sebagai khalifah dan aku akan mencukupi kalian berdua dengannya. Masya Allah, ini kisah yang panjang yang mana oleh Imam Tirmidzi diambil intisarinya, yaitu di hadis yang ke-404 dan juga hadis yang sebelumnya, hadis 401. Nah, jadi intinya bahwasanya penegasan ya,
apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tidak diwarisi. Ma tarakna sedekah, apa yang kami tinggalkan merupakan bentuk sedekah. Ya, sanad dari sini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, nomor hadis 25.053. Ya, kemudian Syekh Al-Albani telah menganggap sahih ya hadis ini dalam kitab Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Baik, kita lanjutkan. Tinggal satu hadis lagi ya, yaitu haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abdurrahman ibnu Mahdi qala haddatsana Sufyan an Asim ibni Bahdalah an Zir ibni Hubaish an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma taraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan apa-apa, walaupun hanya 1 dinar, walaupun hanya 1 dirham, walaupun hanya 1 kambing, walaupun hanya 1 unta. Ya, 6. Afwan, saya ulang ya, yang riwayat Imam Ahmad dan juga penilaian dari Syekh Al-Albani itu terhadap hadis ini ya, terhadap hadis yang 405 riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala wa asyukku fil 'abd wal amah. Ya, dia berkata, ya maksudnya perawi hadis ini, dan aku ragu tentang hamba sahaya laki-laki dan perempuan. Ya, dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yadruk syai'an, beliau tidak meninggalkan dari dunia ini ya sedikit pun kecuali sesuatu yang telah disebutkan di hadis yang pertama, yaitu bimakna atau semakna dengan hadis-hadis yang telah lalu, dan dunia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam ahqar min an ya'mala ala jam'iha. Ya, dalam pandangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dunia ini sangatlah hina, dan beliau bagaimana mungkin ya beliau berjerih payah untuk mengumpulkannya dan meninggalkannya sebagai warisan. Wa inna ma kana hammuhu, karena memang sebagai seorang nabi ya, misi dakwah beliau intisarinya adalah untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada seluruh umat manusia. Ya, ini barangkali termasuk kekhususannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau sama sekali tidak mementingkan masalah dunia, karena memang beliau menganggap dunia ini lebih ahqar ya, lebih hina daripada dicari untuk mengumpulkannya. Ya. Baik. Wa inna ma kana hammuhu wa nasabahu nasru dinillah ya. Jadi semangat beliau, keinginan beliau, fokus beliau untuk menyebarkan agama Allah, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fawarrathal ilma, sehingga beliau mewariskan bukan harta tapi ilmu. Man akhadahu akhadha bihadzin wafir. Apa yang beliau tinggalkan, berupa ilmu tersebut, siapa yang mengambilnya ya maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari harta warisan beliau. Wa min latifi ma yurwa fi hadzal bab, ya di antara nasihat yang indah ya, yang diriwayatkan dalam bab ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Ini ada hal yang menarik di sini jemaah sekalian, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an ya, satu ketika melewati pasar kota Madinah. Kemudian beliau berdiri di sana, lalu beliau berkata, "Wahai orang-orang yang di pasar, ya, ma a'jazakum, betapa lemahnya kalian." Lalu mereka bilang, "Kenapa wahai Abu Hurairah?" Lalu Abu Hurairah bilang, "Loh, ini sekarang harta warisan Nabi SAW lagi dibagi-bagi. Ya. Wa antum hahuna la tadhhabun, dan kalian masih di sini di pasar tidak mengambil harta warisan tersebut." Loh, kata mereka, "Di mana harta warisan dibagi?" Maka kata Abu Hurairah, "Di Masjid Nabawi." Maka mereka pun bergegas ke sana. Kemudian waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u, mereka pun keluar kembali. Lalu mereka bilang, Abu Hurairah tanya, "Kenapa kalian?" Mereka bilang, "Wahai Abu Hurairah, kami sudah datang ke masjid, kami sudah masuk, kami tidak melihat sedikit pun dari harta yang dibagi." Lalu Abu Hurairah bilang kepada mereka, "Tidakkah kalian melihat di masjid ada sesuatu, ada seseorang?" "Bala, benar. Kami melihat satu kaum yang mereka itu sholat, kaum yang lain beberapa orang baca Quran, kaum yang lain mereka sedang memperbincangkan al-halal dan al-haram." Maka berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, "Waihakum, ya celaka kalian. Itulah sebetulnya
warisan Nabi yang hakiki. Warisan Nabi yang hakiki yaitu ibadah dan juga ilmu yang ada di masjid tersebut. Ya, Masya Allah. Di sini seakan-akan Abu Hurairah hendak memahamkan kepada para sahabat bahwasanya yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan harta tapi adalah ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir. Nah, ya ini merupakan riwayat yang terakhir, tapi ini tambahan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala ya. Kalau dari Imam Tirmidzi terakhirnya itu yang hadis 405. Nah, ya dengan demikian alhamdulillah jamaah sekalian telah kita selesaikan bab yang ke-55 dan insyaallah mudah-mudahan di pertemuan mendatang tinggal satu bab lagi yaitu bab terakhir ya khitamul kitab ya penutup dari kitab ini yaitu tentang bab riwayat-riwayat yang datang berkaitan dengan melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi. Ya. Di sini ada hadis 406 ya sampai hadis yang terakhir ya dari kitab ini hadis ke 415 ya ada 9 hadis masyaallah. Setelah itu baru penutup dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Nah. Wallahu taala a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari mendapatkan kemanfaatan dan semoga pelajaran ya, yang kita pelajari dari sirah beliau ya semakin menambah ya kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menambah khazanah keilmuan kita tentang kehidupan manusia yang paling agung khatamul anbiya wal mursalin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan jamaah sekalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.